Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Fauzia dari program studi akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Cimone dengan NIM 632301003 akan menyampaikan tugas video cerita tentang budaya diri. Sebagai seorang pekerja sambil kuliah, mengembangkan budaya disiplin waktu dan manajemen diri adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara berbagai tuntutan hidup. Berikut adalah beberapa prinsip yang membantu saya menerapkan budaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, budaya disiplin waktu. Disiplin waktu adalah pondasi utama membantu saya mengelola peran ganda sebagai pekerja dan mahasiswa. Dalam budaya ini, saya melatih diri untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang terstruktur. Dengan memiliki jadwal yang jelas, saya tahu kapan saya harus fokus pada pekerjaan, kapan saya bisa belajar, dan kapan beristirahat. Di sini, disiplin ini juga membantu mencegah kebiasaan menunda yang bisa mengakibatkan stres dan ketidakefektifan. Saya menggunakan alat seperti kalender digital atau aplikasi pengingat untuk memastikan setiap aktivitas terencana dengan baik. Untuk yang kedua, manajemen diri dan prioritas. Dalam keseharian saya ada banyak tugas dan kewajiban dan tuntutan perhatian yang menuntut perhatian. Oleh karena itu, budaya manajemen diri dan prioritas sangat penting untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Misalnya, saya bisa memprioritaskan tugas yang memiliki tenggat waktu yang lebih dekat atau lebih membutuhkan energi dan fokus tinggi. Yang ketiga, membuat batasan yang sehat. Di tengah kesibukan kerja dan kuliah, penting bagi saya untuk menciptakan batasan yang jelas antara waktu bekerja, waktu belajar, dan waktu pribadi. Saya tidak ragu untuk menetapkan waktu bebas gangguan saat harus belajar atau bekerja, dan saya mengkomunikasikan batasan ini kepada keluarga atau teman. Dengan batasan yang jelas, saya dapat mengurangi distraksi dan menjaga fokus yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan belajar saya. Ini juga termasuk memberi diri waktu melakukan hobi agar tidak cepat merasa lelah. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang mendukung. Salah satu tantangan yang sering saya hadapi sebagai pekerja dan mahasiswa adalah tekanan sosial. Lingkungan yang toksik, penuh dengan gosip, drama, atau pengaruh negatif bisa sangat mengganggu fokus dan produktivitas. Oleh karena itu, saya memilih lingkungan atau pergaulan yang positif yang mendukung berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat belajar atau yang bekerja keras, memberi dorongan positif bagi saya. Mereka menjadi motivasi tambahan dan bahkan bisa membantu saya dengan tips atau dukungan saat menghadapi kesulitan. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang secara efektif dalam kesibukan. Waktu luang menjadi sangat berharga. Alih-alih menghabiskan waktu luang untuk hal-hal yang kurang produktif, saya memanfaatkannya untuk hal-hal yang mendukung pengembangan diri seperti membaca, berolahraga, atau belajar keterampilan baru. Ini bukan berarti saya harus bekerja tanpa henti, tetapi lebih pada pemanfaatan waktu luang dengan seimbang untuk hal yang bisa memberikan nilai positif bagi masa depan. Yang keenam, belajar untuk berkata tidak. Ketika saya memilih banyak tanggung jawab, belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang kurang penting adalah keterampilan yang berharga. Saya tidak merasa harus selalu mengiyakan setiap ajakan atau permintaan bantuan, terutama jika itu mengorbankan waktu untuk kuliah dan pekerjaan. Fokus hal-hal yang sejalan dengan tujuan yang akan membantu pencapaian hasil lebih baik tanpa kelelahan berlebihan. Dengan menerapkan budaya disiplin waktu, manajemen diri, dan menghindari lingkungan toksik, saya dapat mengembangkan kebiasaan yang membuat hidup lebih teratur dan produktif. Budaya ini membantu saya menjalani hari dengan lebih fokus dan memaksimalkan potensi saya sebagai pekerja sekaligus mahasiswa. Saya tidak hanya lebih mudah menyelesaikan tugas, tetapi juga bisa menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Sebagai seseorang yang berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kuliah, ada beberapa kebiasaan pribadi yang ingin saya budayakan dalam hidup saya serta beberapa yang ingin saya ubah atau tinggalkan. Kebiasaan yang saya ingin budayakan yaitu saya ingin membudayakan kebiasaan teratur dalam mengelola waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, saya dapat lebih mudah membagi fokus antara pekerjaan dan kuliah dan waktu pribadi. Ketika saya disiplin dalam mengatur waktu, ini tidak hanya membantu saat saya menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga bisa memberikan contoh positif bagi orang di sekitar saya. Mungkin akan menginspirasi untuk juga lebih teratur dalam mengelola waktu mereka, sehingga produktivitas secara keseluruhan dapat meningkat. Selain itu, kebiasaan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri adalah sesuatu yang ingin saya tekankan. Saya berusaha meluangkan waktu setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru atau mengasah keterampilan yang sudah ada. Kebiasaan ini tidak hanya berguna untuk pengembangan diri saya sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk tidak berhenti belajar bahkan ketika sudah sibuk dengan pekerjaan atau tanggung jawab ini. Kebiasaan yang ingin saya ubah atau tinggalkan. Di sisi lain, ada beberapa kebiasaan yang saya ingin ubah. Salah satunya adalah kebiasaan menunda pekerjaan. Kadang saya cenderung menunda tugas yang terasa sulit, memakan waktu lama. Kebiasaan ini membuat tugas menumpuk dan akhirnya meningkatkan tekanan atau stres, terutama menjelang tenggat waktu. Saya ingin meninggalkan kebiasaan ini agar saya bisa lebih produktif dan mengurangi stres yang tidak perlu. Selain itu, saya ingin meninggalkan kebiasaan terlalu sering menggunakan media sosial di saat-saat yang seharusnya produktif. Media sosial sering kali menjadi distraksi yang mengganggu. Bisa saja lebih baik dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang bisa bermanfaat. Dengan mengurangi kebiasaan ini, saya bisa meningkatkan fokus dan kualitas waktu yang saya gunakan untuk belajar dan bekerja. Menerapkan kebiasaan yang positif dan meninggalkan kebiasaan yang kurang bermanfaat bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa berdampak positif bagi orang yang ada di sekitar saya. Semoga dengan perubahan ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih produktif, inspiratif, dan bermanfaat bagi lingkungan saya. Sekian video penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.